Para sahabat, Badan Legislatif DPR RI khusus untuk revisi Undang-Undang Desa telah mengusulkan kenaikan dana desa sekurang-kurangnya atau minimal 2 miliar. Tentu ini memperoleh respon dari berbagai pihak, terutama para pihak yang menjadi pendekar anti korupsi, kelas menengah, kota, media, dan seterusnya. Salah satunya adalah Kompas TV. Kompas TV mengatakan bahwa ini masih ada kasus korupsi dana desa, mengapa DPR mengusulkan kenaikan 2 miliar. Apakah aman? Itu standar pertanyaan dari apa yang saya sebut dengan paradigma anti korupsi. Dan Kompas menunjukkan data, ada sekitar 700-an kasus sepanjang beberapa tahun, dari tahun 2015 sampai 2021, korupsi dana desa. Kalau soal angka ya, kalau dia main angka ya kan orang lain juga bisa main angka. Angkanya nggak usah pinter-pinter amat lah. Jadi kalau misalnya ada 700 kasus kan berarti masih ada 74.000 desa yang tidak berkasus korupsi. Ya biasa kalau misalnya ada korupsi itu kan, maksud saya ya nggak usah repot. Ditangkap, dihukum, diadili, kan selesai. Maksud saya ya korupsi itu memang merusak negara. Tetapi bukan berarti bahwa korupsi itu lalu didiskusikan secara berbuih-buih dengan pendekatan atau paradigma anti korupsi. Pokoknya intinya kalau yang korup ya dihukum. Ya, dan memang tradisi pencegahan juga sudah ada. Kalau di masyarakat itu kontrol sosial sudah jalan. Kepala desa yang agak aneh-aneh ya pasti menjadi sorotan masyarakat. Bahkan kalau misalnya kepala desa itu membeli sesuatu yang baru, motor baru gitu, itu pasti sudah menjadi buah bibir di masyarakat. Dalam bahasa Jawa, lurae mipek kae gitu ya. Itu sudah jadi sorotan. Dan pada umumnya kepala desa itu mengatakan bahwa ya kalau mau pengen kaya jangan jadi kepala desa. Kalau ada kepala desa yang kaya raya tentu bukan karena korupsi, tetapi karena punya usaha. Dalam bahasa Jawa ya karena memang dari sononya sudah punya balung kuat, tulang yang kuat dari keluarga. Sehingga menjadi kepala desa itu sering bermakna projo, kehormatan, atau pengabdian. Karena memang harta bendanya sudah lewat. Bahkan tidak sedikit kepala desa itu yang menggunakan uang pribadinya untuk menyumbang orang banyak untuk membiayai kepentingan publik termasuk membangun jalan. Yang saya soroti adalah paradigma anti korupsi ini memandang desa khususnya dana desa. Itu khas ya, kecurigaan itu ya. Aman enggak? Ini namanya khas curiga ya. Jadi karena memang selama ini orang Jakarta, mentalitas Batavia itu melihat desa itu bodoh, malas, celemer. Celemer itu suka mencuri gitu ya. Jadi itu cara pandang kolonial dulu juga begitu. Sama dengan pusat memandang daerah itu dengan istilah moral hazard. Misalnya ada pejabat mengatakan begini, mohon maaf ya kalau kami mengatur ketat pada daerah.
karena daerah itu punya moral hasad yang luar biasa, entah itu pemekaran atau korupsi. Jadi maksud saya, memangnya yang korupsi cuma yang lokal-lokal, yang pusat-pusat itu yang ngurusi uang memangnya tidak korupsi. Jadi intinya ya korupsi itu diadili karena kita negara hukum. Nggak usah didiskusikan, apalagi diteliti secara berbuih-buih. Ada orang yang bertanya mengapa pemerintah desa melakukan korupsi dan sebagainya. Saya kira bukan itu yang paling utama. Presiden Joko Widodo selalu mengatakan, bahkan pada bulan November tahun 2021 beliau menyampaikan kritik terhadap pemberantasan korupsi. Beliau bilang bahwa pemberantasan korupsi itu tidak identik dengan penangkapan koruptor. Tetapi bagaimana ya pemberantasan korupsi ini punya kaitan yang lebih bermakna untuk kemanfaatan uang itu bagi rakyat. Misalnya dengan lapangan pekerjaan yang meningkat, dengan harga-harga yang semakin rendah, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat dan sebagainya. Jadi saya kira yang perlu dikejar bukan soal penyelamatan uang dengan pendekatan keamanan, kecurigaan dan sebagainya, tetapi memanfaatkan uang itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Saya sering mengatakan bahwa uang yang selamat, yang dikontrol ketat, tidak hanya kontrol secara sosial dan politik, tetapi kontrol secara teknokratik. Itu hanya mengamankan, menyelamatkan uang. Tetapi uang yang selamat itu tidak sama dengan uang yang bermanfaat bagi rakyat. Itu paradigma itu juga nggak akan berguna terlalu banyak, karena paradigma anti korupsi itu kecenderungannya adalah kontrol ketatnya itu menciptakan jaring-jaring yang begitu lembut, begitu sempit, sehingga kegiatan sekecil apapun itu akan selalu dikontrol, bahkan kontrolnya itu akan melemahkan inisiatif atau prakarsa untuk kemanfaatan orang banyak. Ini saya kira termasuk paradigma teknokrasi dengan anti korupsi itu merupakan dua sisi mata uang. Yang ini menurut Ari Sujito sebagai limbah. Limbah teknokrasi itu bukan mengarah pada tujuan dan kemanfaatan rakyat, tetapi pada intinya hanya mengejar kinerja angka-angka. Itu satu poin. Kemudian poin yang kedua adalah menyelamatkan uang. Uang itu menjadi berhala, dipuja, dipuji, dan kemudian orang-orang yang berurusan dengan uang itu akan mencintai uang itu lebih besar daripada cinta mereka pada republik. Bahwa mengontrol secara ketat, menyelamatkan uang itu merupakan prestasi besar. Ini berseberangan dengan proses yang ini ya, kata presiden ini, para birokrat itu membiayai proses itu jauh lebih besar daripada membiayai manfaat. Tetapi mereka itu tidak termasuk dalam korupsi. Karena apa? Karena diatur oleh undang-undang. Padahal itu kalau secara substansi itu juga semacam merampas ya. Yang seharusnya 70% untuk orang banyak, tetapi malah digunakan untuk mereka, tetapi karena mereka dilegalkan, tapi tidak disebut sebagai korupsi. Jadi ini saya kira kekonyolan yang luar biasa, dan justru kemanfaatan ini yang dicegah sedemikian rupa, lalu orang mengatakan ya kalau Anda melakukan reformasi atau inovasi ya supaya juga memperhatikan aspek-aspek
teknokrasi termasuk kontrol supaya orang itu bisa berubah tetapi juga uang itu selamat. Tetapi itu ini ya, penalaran yang terlalu dangkal. Jadi saya kira sudah banyak contoh di mana usulan-usulan dari kepala desa itu sering dibabat oleh struktur yang lebih tinggi karena tidak ada aturan. Nanti kalau Anda melanggar aturan, ini tafsir melanggar aturan ini luar biasa. Nanti bisa ada temuan kalau temuan itu terjadi korupsi. Ya padahal ya biasa saja di negeri ini kan aturannya sangat ketat, tetapi aturan itu kan tidak sesuai dengan dinamika masyarakat. Ada banyak keperluan yang itu karena tidak diakomodasi oleh aturan, tetapi mau tidak mau harus dieksekusi. Ya. Dan itu banyak sekali, termasuk kalau misalnya para pejabat atas bahkan sampai Jakarta itu turun ke desa, kan harus memberikan jamuan. Nah jamuan ini kan nggak ada anggarannya. Kalau menurut anti korupsi ya nggak usah dijamu. Wah ini kan anti sosial betul ini, anti sosial ya. Jadi ya mau tidak mau kemudian istilahnya itu pas dari Demak kemarin ada istilah pasal E2, egahikuh, atau kalau bahasanya orang Jogja ya kiyak-kiyok. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk merugikan keuangan negara, tetapi ya ini uang diambil untuk membiayai keperluan bersama, yang itu saya kira sangat dinamis. Jadi saya kembali ke poin itu, poin paradigma anti korupsi itu, yang mulai dari curiga dan mengutamakan pada keselamatan, itu sekali lagi itu ya tidak relevan, menurut saya tidak relevan. Dan Presiden sebenarnya sudah bolak-balik ya. Beliau juga pernah mengatakan bahwa korupsi itu ya kejahatan luar biasa. Memang betul, korupsi harus dihukum. Tetapi bukan berarti anti korupsi itu sebagai paradigma yang paling utama cara kita untuk menjalankan pemerintahan, termasuk mengelola uang. Kalau paradigma anti korupsi ini menjadi sangat dominan, maka ya kita ini akan berputar-putar di situ, tetapi tidak akan mengarah pada tujuan yang dan manfaat yang lebih besar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.